mengganggu atau akan menguasai kerajaan. Ya. Akhirnya anak tersebut dibuang ke laut gitu. Menuju ke sini kan lawan arus di bawah ikan kepiting ya. Itu apa, mohon maaf ini mungkin atau disakralkan atau seperti apa ikan kepiting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat TV Pendidikan. Kali ini kita sudah sampai di makam Dewi Sekardadu, tepatnya di Desa Sawan, Dusun Kepetingan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Bisa ditempuh dengan perjalanan darat dengan sepeda motor dari Surabaya kira-kira 1 jam, melewati jalan tambak yang sempit dan berliku, dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2, tidak bisa dilewati dengan roda 4. Sedangkan transportasi lain bisa ditempuh dengan transportasi air, yaitu perahu yang berada di Candi menuju ke Dusun Kepetingan di makam Dewi Sekardadu ini. Kita akan sholat terlebih dahulu sebelum nanti berwawancara atau ngobrol-ngobrol dengan Bapak Juru Kunci, dan kemudian kita akan bertawasul di dalam makam Dewi Sekardadu. Mari kita ikuti perjalanan religi kita kali ini, dan jangan lupa subscribe channel TV Pendidikan, like, dan juga kirim komentar. Baik pemirsa TV Pendidikan, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Juru Kunci makam Dewi Sekardadu, dan mari kita bertanya tentang segala sesuatu mengenai Dewi Sekardadu ini supaya lebih jelas dan bermanfaat cerita ini untuk kita semua, terutama untuk supaya menambah pengetahuan tentang sejarah dan juga penyebaran Islam terutama. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bapak? Nama saya Bapak Sutrisno. Oh, Pak Trisno. Ya, sebagai Juru Kunci makam Ibu Dewi Sekardadu di Dusun Kepetingan, Desa Sawan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ini Pak, untuk Dewi Sekardadu itu sebenarnya siapa Pak?
beliau? Iya, ini ya cuma singkat saja masalah perjalanan atau sejarah Ibu Dewi Skardadu. Ibu Dewi Skardadu ini berasal dari Belambangan, Banyuwangi. Belambangan Banyuwangi. Ibu Dewi Skardadu ini putra dari Raja Belambangan yang bernama Minak Sembuyu. Dan ibu ini di sananya, di rumahnya itu selalu sakit-sakitan terus, sakit terus, tidak ada yang bisa mengobati. Dan akhirnya dari kerajaan, sesepuh kerajaan ini bermimpi supaya ke Gresik menemui Syekh Maulana SK. Dan di sana nanti bisa mendapat obat gitu. Akhirnya si bapaknya Dewi Skardadu ini mengutus dari punggawannya atau yang disebut apa itu dari utusan dari kerajaan ke Gresik. Di dalam perjalanan lama-lama akhirnya tiba di Gresik itu bisa bertemu dengan Syekh Maulana SK. Dan di sana ditanyakan apa tujuannya, dan akhirnya utusan itu memberitahukan bahwa saya diutus dari Kerajaan Belambangan untuk menemui Syekh Maulana SK supaya bisa ke Belambangan untuk mengobati anaknya yang bernama Ibu Dewi Skardadu. Dan akhirnya sudah diterima apa yang dikatakan sama utusannya. Akhirnya utusannya disuruh pulang, sudah pulang duluan, nanti saya menyusul. Setelah sampai di sana, ternyata tibanya itu lebih dulu Syekh Maulana SK daripada utusannya. Dan di sana ternyata sudah ibu ini sudah diobati. Setelah diobati, akhirnya orang tuanya itu, ayahnya itu memberi apa ya, supaya gini, supaya kalau bisa menyembuhkan, kalau laki-laki dijadikan suami gitu ya. Sayembara Ya, tapi kalau perempuan itu terserah daripada ibunya itu. Akhirnya ternyata yang mengobati itu Syekh Maulana SK. Akhirnya sudah sembuh dan dijadikan menantunya. Dan di situ juga dirame-ramekan gitu. Ternyata utusannya baru tiba, loh ada apa? Kok ada rame-rame gitu. Akhirnya yaitu dikasih tahu bahwa ini ibunya sudah sembuh dan saya nikahkan Pak Ibu Dewi Skardadu sama Syekh Maulana SK, gitu ceritanya. Sesampainya sudah menikah, lama-lama akhirnya Ibunda Dewi Skardadu apa itu ya sudah apa ya namanya mengabini itu apa meteng itu apa kalau bahasa Indonesia mengandung ya mengandung kita menandung. Akhirnya lama-lama besar dan Syekh Maulana SK akhirnya meninggalkan amanah kepada keluarganya, kapan-kapan kalau anakku lahir, kalau perempuan itu saya tidak memberikan nama, tapi kalau ini lahir laki-laki saya namakan Raden Paku. Setelah memberi amanah pada keluarga situ, akhirnya ditinggal kembali sama Syekh Maulana SK ke Gresik. Akhirnya beberapa selang bulan akhirnya melahirkan, ternyata
lahirlah seorang bayi laki-laki. Akhirnya yaitu dinamakan Raden Paku. Setelah lahir laki-laki, pihak kerajaan ada yang tidak setuju karena mungkin kalau sudah besar ini akan mengganggu atau akan menguasai kerajaan. Ya. Akhirnya anak tersebut dibuang ke laut, gitu. Dibuang laut, terus dibuatkan peti kotak itu. Setelah dibagian kotak itu, terus bayi itu dimasukkan dalam kotak, dibuang ke laut. Ternyata di laut itu setelah dibuang, di situ dekat sama pelabuhan. Pelabuhan sana akhirnya ketemu kapal di situ. Nah, si kotak itu, si peti itu kok ternyata di lingkungan kapal itu putar-putar mengelilingi kapal itu. Dan punggawa atau juraganya itu kasih tahu ada apa itu, ada peti kok bisa putar-putar kelilingi kapal saya. Akhirnya suruh punggawa atau dari kapal tersebut suruh ambil kotak itu, ambil petinya, bawa ke atas perahu. Akhirnya setelah diambil, peti itu dibuka, ternyata isinya bayi itu. Setelah isi bayi itu, akhirnya kapal itu terus pulang ke Gresik. Dibawa pulang ke Gresik, dan di sana yang membesarkan itu namanya Ibu Ki Ageng Pinatih. Jadi saudagar terkaya Gresik itu. Akhirnya besar-besar diganti nama dengan nama Joko Samudro. Iya, jadi kalau dari ayahnya itu Raden Paku, setelah ditemukan orang lain, besarkan, dijadikan nama jadi Joko Samudro. Setelah besar, akhirnya dipondokkan. Anak itu dipondokkan ke Ngampel, ya, ke Raden Rahmat, dan dipondokkan ke Sunan Ngampel. Setelah itu terus ada mempunyai gelar Sunan Giri. Itu ceritanya. Dan kembali ke sejarahnya Ibu Dewi Skardado, ini karena ya setelah melahirkan, di mana anak saya kok tidak ada, tuh akhirnya beritahu bahwa kalau anakmu saya buang ke laut. Tuh, akhirnya ibunda itu mencari sampai di pinggir-pinggir laut, terus di pesisir laut, akhirnya tidak ketemu, dan mungkin saja kepayahan, akhirnya tinggal di laut. Karena di laut itu dari Lambangan sampai di sini kan ada ombak, akhirnya terbawa ombak ke daerah sini. Tapi sebelumnya ditemukan sama orang, ternyata ibu ini bisa ke tepian karena didorong banyaknya ikan keting. Ikan keting ya, seperti lele itu, Pak, ya? Ya, itu keting. Kok bisa yang orang itu kalau mendapat rahmat dari Tuhannya, mungkin bisa saja. Dan air itu kan mengalir ke timur, arusnya mengalir ke timur, dan ibunda ini bisa didorong sampai ke barat melawan arus sampai di pesisir sini, ketemu sama orang nelayan. Dari orang nelayan itu orang nelayan cari kupang sama cari kerang. Kalau dari kupang itu dari desa Balunggawa, kalau cari kerang itu orang Bluru juga Sidoarjo. Dan akhirnya dilihat kok ada
jenazah kok bisa melawan arus, akhirnya didekati, akhirnya ternyata ibunda ini diambil, dibawa pulang. Ini ibunda ini dibawa pulang, dan orang kedua tersebut dari desa ini itu apa ya tuh, katanya bawa sana, bawa sini, bawa sana. Akhirnya salah satunya mengalah lah, akhirnya dibawa ke Desa Mluru. Ibunda itu dimakamkan di Desa Mluru. Beberapa hari entah perangkatnya, entah yang menemukan itu, akhirnya bermimpi. Ibunda berkata, aku ojo di makami nang kene, aku pindah naik nang pesisir pantai gitu. Akhirnya pagi harinya itu langsung digali lagi dan dibawa ke sini, akhirnya dimakamkan di sini. Gitu. Nah, jadi aslinya itu yang menemukan itu ya para nelayan. Itu dari Balungdowo ke Mluru. Ternyata waktu dulu itu kan masih hutan belantara, kan tidak ada yang berani menjadi juru kuncinya di sini. Akhirnya hanya dimakamkan, setelah itu diberi tanda-tanda, terus ditinggal pulang sendiri-sendiri. Dan ternyata ibunda ini ada yang mencari, menunjukkan kalau bahwa memang betul-betul ibu ini ibu dari Belambangan. Jadi gitu. Dan sampai sekarang itu sudah tradisi dari pihak nelayan, kalau bulan-bulan Sa'ban mau puasa itu biasanya ruah, kalau ruah kita bersedekah di sini. Sa'ban. Tiap tahun sedekah di sini tiap tahun. Kalau orang Bluru itu biasanya bulan Maulid. Bulan Maulid ya. Itu sudah tradisi. Dan akhirnya karena tidak ada yang mengurusi ibunda, ada orang yang dari luar daerah kan bekerja di sini. Karena tidak ada tempat tinggalnya, akhirnya dia tidur atau cuma di makam sini. Akhirnya sampai sekarang itu. Jadi yang sebagai juru kuncinya ya orang luar semua. Jadi sejarahnya yang asli itu nggak tahu ya, cuma gitu. Ada berbagai versi, cuma yang turun temurun dari bapak yang demikian tadi. Ada yang ulama mengatakan memang sejarahnya sebagai itu. Ada yang tahu, dan ada yang juga yang lain versi itu kan lain lagi. Oh iya Pak, berarti intinya Kanjeng Dewi Skardado itu adalah ibu dari Sunan Giri Gresik. Nah, itu pemirsa TV Pendidikan, jadi beliau adalah ibunda dari Sunan Giri atau Raden Paku, juga Joko Samudro alias Joko Samudro, juga Ainul Yakin namanya. Raden Ainul Yakin, Ainul Yakin, Joko Samudro, Raden Paku, yang terakhir Sunan Giri itu. Beliau juga pernah menjadi murid Sunan Ampel di Ampel. Oh iya Bapak, untuk apa namanya, makam ini itu mulai dibangun sedemikian bagus itu kira-kira tahun berapa Pak? Kalau masalah bangunan ini di tahun 2002. Jadi sebelumnya itu yang bangun cuma warga saja. Jadi ini setelah 2002 dan diperluas lahannya dan dibangun seperti ini. Ini dari daerah ini dananya. Kalau itu Pak, selain bulan Sya'ban dan Maulud, itu ramai peziarah itu pada waktu kapan Pak? Hari apa? Kalau biasanya itu hari-hari Minggu yang Minggu pasti itu pun dari daerah lain, dari jauh-jauh
biasanya hari Minggu. Cuma karena ini ada PPKM sementara ini kan ditutup, belum ada. Kalau rombongan dari luar tidak diperbolehkan atau cuma kalau dari warga-warga dekat saja diperbolehkan. Ini sebenarnya yang menarik tadi Pak, untuk menuju ke sini kan lawan arus di bawah ikan keting ya. Itu apa, mohon maaf ini mungkin atau disakralkan atau seperti apa ikan keting? Enggak ya, biasa ikan biasa lah, tidak disakralkan. Kalau namanya nama daerahnya sendiri? Ya itu karena ibunda ini didorong ke sini oleh ikan keting, maka di sini itu dinamakan dusun Ketingan. Dulu itu dinamakan dusun Ketingan karena sampai sekarang dijadikan dusun Kepetingan gitu. Jadi sejarahnya dusun ini dinamakan dusun Kepetingan atau dusun Ketingan ya, karena dulu jenazahnya Ibu Dewi Skardadu didorong ke barat oleh ikan keting. Gitu. Untuk akses selain lewat tambak sini, apakah ada akses lain, Pak? Jalan tambak selain itu? Kalau selain jalan lewat tambak itu bisa dilalui lewat perahu. Dari sini ke arah kota itu nanti sampai di pasar ikan atau TPG ke sana. Dan naik perahu. Biasanya kalau orang ziarah itu kalau naik perahu itu biasanya satu bis itu dijadikan dua perahu dan satu perahu itu pun 500 untuk satu PP. Ya. Jadi muat sekitar ya 20-30 satu perahu ya. Dengan biaya sekitar 500.000. Ya. Untuk kalau sini turunnya di mana, Pak? Sini ataukah di sungai sebelah? Kalau waktu air pasang bisa langsung di sini ya. Tapi kalau surut kan tidak ada airnya, akhirnya tibanya di kampung sana. Kampung sini ya, kampung sana. Dan dari sana ke sini jaraknya paling 300 meter lah untuk berjalan kaki. Untuk warga di dusun Kepetingan ini apakah pendatang atau bagaimana, Pak? Kebanyakan. Kalau masalah warga sini itu semua pendatang semua, tidak ada yang asli. Kebanyakan dari daerah mana, Pak? Terutama dari Gresik. Gresik, iya. Dari Lamongan, Blitar, Tulungagung, Diri. Kalau Bapak sendiri asalnya dari? Asal dari Tulungagung. Ya. Sama kayak saya. Makanya itu. Ternyata saya di makam Dewi Skardadu ini bertemu dengan orang yang sama dengan daerah saya, yaitu Tulungagung. tidak sengaja atau secara kebetulan, bukan kebetulan juga ya. Mungkin sudah diatur oleh Allah di sini bertemu dengan Bapak Juru Kunci yang ternyata berasal dari Tulungagung. Untuk selain kampung sini, ke sana apakah masih ada kampung, Pak? Kalau ke timur enggak ada, ini ada. Cuma tambak-tambak aja. Kalau ke lautnya 5 km. Dari sini ke laut 5 km. Masih 5 km. Ya. Mohon, ini makamnya yang di sini, pasareannya. Ini. Apanya? Pasareannya di dalam ini. Iya. Dulu itu kan sebelumnya dibangun itu kan sering kebanjiran. Sering kebanjiran itu, dan ditumbuki atau sama itu dulu itu kulit kupang itu dulu. Kulitnya kupang. Ya, sering akhirnya dinaikkan ya. Ini jual kok Kalau ini, Pak, mungkin pada waktu ada acara di sini entah di bulan Syakban atau Maulud itu juga ada pengajiannya gitu, Pak? Bagaimana, Pak? Atau cuma syukuran gitu? Biasanya kalau mau ada
sedekah laut itu biasanya warga sini yang duluan yang mengadakan ruah desa. Ya, ruah desa nanti sambil memperingati atau ngekoli Ibunda Dewi Sekar Dadu. Cuma masalah waktunya itu nggak bisa ditentukan ya. Karena waktu penemuan itu kan tidak tahu tahun berapa tahun gitu. Jadi hanya warga sini aja mengira-ngira kalau bulan itu mungkin penemuannya ya bulan Sya'ban itu. Makanya dari para nelayan tiap bulan Sya'ban itu mengadakan nyadran atau sedekah laut. Syukuran. Dan itu pun juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat, juga mengundang ulama dari luar daerah, dan sekaligus mengadakan pengajian dan juga sedikit mungkin ada yang bisa menyampaikan sejarah dari perjalanan Ibu Dewi Sekar Dadu gitu. Ada yang ditanyakan lagi Pak Wahyu? Saya penasaran, mungkin diperbolehkan untuk masuk? Iya, tawasul. Kami izinkan. Apa keperluannya kami izinkan. Sebelum itu Pak, sebelum kami tawasul masuk, kami juga ini bersama teman-teman kesini juga mohon doa dari Bapak ya, mungkin untuk ada yang punya hajat, mungkin untuk hajatnya supaya bisa diijabah dan lain-lain. Iya. Mohon doa. Nanti kalau tawasul para mas-mas ya, ini cuma ada apa ya, saran atau dari dulunya itu kalau sebelum tawasul itu mohon minta bantuan untuk membacakan syahadat 7 kali. Syahadat 7 kali, sholawat 7 kali, dan fatihah 7 kali. Sehabis itu apa yang ditujukan atau dimaui sama mas-mas itu terserah, tawasul, tahlil, istighosah apa. Itu dulu saran dari para sesepuh. Cuma saya katrian, kan kadang-kadang tuh lupa gitu. Tapi kadang-kadang yang kalau sudah sering ke sini itu ya sudah. Kalau belum tahu atau belum pernah ke sini, cuma saya kasih itu. Oke. Teman-teman kru, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Ya, demikian tadi Sobat TV Pendidikan, bukan wawancara ya, ngobrol-ngobrol saya dengan Bapak Tresno selaku juru kunci makam Ibu Dewi Sekar Dadu. Kita lanjut tawasul ke makam dan saksikan terus video ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan komentar.